warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Asma Amani. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Gina Fadilah dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Ciawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan keharusan bagi kita kaum muslimin. Menuntut ilmu merupakan sebuah usaha untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya ilmu menunjukkan pada kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Perintah menuntut ilmu terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama, yaitu dengan cara membaca atau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Menuntut ilmu itu memiliki hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Hal ini menandakan bahwa Islam dalam hal menuntut ilmu tidak membedakan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan menurut jenis kelaminnya. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak. Terdapat dalam ungkapan, tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Dan juga tidak dibatasi dengan waktu. Terdapat dalam ungkapan bahwa menuntut ilmu dimulai dari sejak lahir hingga liang lahat. 1. Fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah yaitu untuk ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh kalangan muslim maupun muslimat, sebagaimana dikuasai dan dipelajari oleh kaum kafir. Contohnya, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu biologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum menuntut ilmu apabila fardu ain yaitu untuk ilmu-ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim maupun muslimat. Contohnya, ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tata cara beribadah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan keutamaan, di antaranya yang pertama, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, akan diberi pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ad-Dailami yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Nah, teman-teman, selain yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, keutamaan orang yang menuntut ilmu juga banyak loh. Di antaranya, lebih utama daripada para ahli.
Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang para ahli, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, selain itu, pahala yang diberikan juga sama dengan pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpergian pagi dan sore guna menuntut ilmu lebih utama daripada orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang menuntut ilmu yaitu dinaungi oleh para malaikat pemberi rahmat dan dimudahkan jalannya menuju surga. B. Ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi petunjuk kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Tajwid yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 terdapat pada lafal liyanfiru, terdapat hukum bacaan ifa ausat di mana nun sukun bertemu dengan fa dibaca 2 harokat. Kemudian dalam lafal kafah terdapat hukum bacaan mad lazim musaqal kilmi di mana mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata dibaca sebanyak 6 harokat. Kemudian dalam lafal minhum terdapat hukum bacaan izhar hafi dibaca jelas di mana nun sukun bertemu dengan ha. Kemudian dalam lafal ta'ifah terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil di mana mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata dibaca sebanyak 6 harokat. Ketiga, kandungan ayat. Menurut Quran Surah At-Taubah ayat 122, Allah menjelaskan bahwa tidak perlu semua orang berangkat ke medan perang apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun mendalami ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran agama Islam, supaya ajaran-ajaran tersebut bisa diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan secara efektif. Nah, ajaran-ajaran agama Islam itu dapat bermanfaat dan bisa mencerdaskan umat Islam menjadi lebih baik. Orang-orang yang sedang berjuang dalam bidang pengetahuan dalam ajaran agama Islam disamakan nilainya dengan orang yang sedang berjuang di medan perang. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang artinya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti tinta ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat yaitu tinta ulama dibandingkan dengan darah para syuhada.
Hadis riwayat Ibnu Hajar. Nah, teman-teman, tugas umat Islam adalah mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik, kemudian menyampaikan agamanya kepada orang yang belum mengetahuinya. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan pengetahuan agama yang dimilikinya kepada yang belum mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amru bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Apabila umat Islam dapat memahami agama Islam atau ajaran agama Islam, maka mereka akan dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, serta melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidaklah dibenarkan jika seseorang yang menuntut ilmu hanya untuk mengejar pangkat, kedudukan, keuntungan pribadi, dan dijadikan sebagai kebanggaan serta kesombongan diri. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang sekitar. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang berilmu, jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan, dan juga belajar dari orang yang berilmu. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mau mendengar, sehingga dapat mengambil hikmah dari ilmu yang kita dengar. Yang keempat, jika tidak dapat menjadi pendengar, jadilah orang yang menyukai ilmu dengan cara membantu dan memuliakan orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pengajian. Yang kelima, jangan menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika memilih poin yang kelima, maka akan menjadi orang yang celaka. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitani fil bahri." Rawahul Ibnu Abdul Bar. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup yang ada di lautan meminta ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nah, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena tanpa ilmu kita tidak akan tahu apa-apa, tetapi dengan ilmu kita akan tahu apa yang tidak kita ketahui menjadi tahu. Nah, sikap dan perilaku yang tercermin dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis-hadis yang terkait antara lain: 1. Memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Yang kedua, memiliki semangat menuntut ilmu dan semangat untuk mengajarkannya kembali kepada orang lain. Ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yaitu menghindari sikap sombong dan bangga terhadap ilmu yang dimiliki, karena kepandaian yang dimiliki oleh seseorang ibarat sedikit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.